Kasih karunia dan damai sejahtera Allah Bapa kita dan anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Amin. Shalom saudaraku yang terkasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus senang bisa menyapa saudara di tempat saudara berada hari ini dalam dimensi yang berbeda tetapi dalam dunia yang sama. Sebagai insan yang diciptakan untuk Tuhan, sebelum melakukan rangkaian aktivitas kita pada hari ini, marilah kita mengawalinya dengan memuliakan Tuhan lewat pujian kita dan mendengarkan firman Tuhan. Renungan firman Tuhan pagi ini diambil dari 2 Raja-Raja 19 ayat 34. Demikian bunyinya. Dan aku akan memagari kota ini untuk menyelamatkannya, oleh karena aku dan oleh karena Daud hambaku. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kisah ini adalah terkait tentang rencana dari bangsa Asyur yang oleh Sanherib ingin menghancurkan Israel Selatan, yakni kota Yerusalem. Tentu mereka begitu takut karena ternyata Asyur sudah bisa menguasai Israel bagian utara, negara yang memiliki suku terbanyak dari Israel Selatan. Mereka memiliki 10 suku. Israel Selatan hanya memiliki 2 suku. Mereka sudah mampu menundukkan Israel Utara. Ini menjadi goncangan yang dahsyat bagi Hizkia. Bagaimana bangsa Israel ini, Israel Selatan ini boleh bertahan. Tentu jika saudara juga membayangkan itu, bagaimana kami yang tidak memiliki kekuatan ini boleh bertahan menghadapi musuh yang luar biasa itu. Tetapi lihat apa yang dikatakan dalam teks kita pada hari ini. Aku akan memagari kota ini untuk menyelamatkannya, oleh karena aku dan oleh karena Daud hambaku. Oleh karena aku dan oleh karena Daud hambaku. Allah bertindak atas nama dirinya sendiri. Dan kemudian Allah mengingat hambanya yang setia itu, yakni Daud. Dalam perjanjian baru kita semakin menyadari satu hal. Ternyata penekanan dari hal ini ingin merujuk kepada suatu pribadi, yakni Yesus Kristus. Aku memberikan belas kasihanku padamu oleh karena aku dan oleh karena anakku. Sehingga kita tidak boleh menyia-nyiakan kesempatan itu untuk memuliakan Yesus Kristus.
karena Dia adalah jalan perdamaian bagi kita. Sama halnya dengan apa yang terjadi kepada Israel bagian selatan ini. Ini ingin mengajarkan kepada kita supaya kita benar-benar yakin tentang pemeliharaan Tuhan. Seluar biasa apapun ancaman itu, jika Tuhan berkata tidak, maka tidak ada hal yang bisa mengganggu. Dan hal yang luar biasa adalah jika saudara membaca kepada ayat yang ke-35, maka pada malam itu keluarlah malaikat Tuhan, lalu dibunuhnyalah 185.000 orang di dalam perkemahan Asyur. Bukan 185 orang, tetapi 185.000 orang. Kemudian kita langsung mengingat apa yang dikatakan Yesus Kristus. Bukan tidak bisa Bapakku mengirimkan malaikat. Jika kita boleh bayangkan saudaraku, jika sampai malaikat yang disampaikan Yesus Kristus itu datang dari surga, dunia selesai. Tetapi Yesus Kristus tidak mempergunakan itu, karena Dia harus mati di kayu salib. Perjanjian lama sudah membuktikan bagaimana Tuhan memerintahkan malaikatnya, dan itu realistis. Tetapi di perjanjian baru, belum waktunya. Kristus datang ke dunia bukan untuk menghakimi kita atau membinasakan kita, tetapi untuk menyelamatkan. Tetapi hati-hati, penghakiman yang lebih mengerikan adalah mereka yang menyia-nyiakan anugerah. Kita harus berpikir, kita harus berjalan, dan kita harus beriman. Bahwasanya iman kepada Kristus mengajarkan kita terkait tentang fakta yang terjadi di perjanjian lama. Dan hal itu tidak menutup kemungkinan boleh terjadi di dalam perjalanan kehidupan kita. Mari saudaraku, sungguh-sungguh beriman kepada Allah. Seberat apapun yang saudara hadapi, pergumulan apapun itu, tetaplah beriman kepada Allah. Tuhan Yesus memberkati kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur atas berkat-Mu. Engkau mengajari kami terkait tentang bagaimana hidup beriman di dalam Tuhan. Hamba-Mu, Raja Hizkia, merasa terganggu dan goyah karena Sanherib memiliki pasukan yang besar, tetapi Tuhan memagari kota itu. Kami kini semakin bersuka cita karena Engkau membentengi kami. Kami memiliki musuh yang besar, tetapi kami memiliki kekuatan daripada Tuhan, kekuatan yang lebih dahsyat. Tolong kami ya Tuhan, supaya kami senantiasa hidup dalam iman yang benar, sungguh-sungguh setia dengan rencana Tuhan, bukan rencana pribadi kami. Ampuni kami Tuhan, karena kami sering sekali lalai dengan apa yang Tuhan perintahkan. Kami tidak semakin beriman, karena kami sering mengandalkan pikiran kami sendiri. Terpuji Engkau Tuhan, inilah kami di dalam Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa kita, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara. Amin. Tuhan Yesus memberkati.